Nah, selanjutnya di sini ada circle. Di sini ada macam-macam ya. Ada center radius, center diameter, 2 point, 3 point, tantan radius, dan tan. Kalau center radius itu, misalkan kalian klik center radius, klik, terus klik di bidang yang kalian mau bikin lingkarannya itu. Misal di sini klik. Nah, itu kan center radius ya. Misal di sini kalian mau bikin lingkaran diameter 100 misal. Kalian harus tahu dulu nih ya, bedanya radius sama diameter. Jangan sampai kalian itu masih bingung. Nah, misal kalian mau bikin diameter 100. Yang kalian gunakan di sini center radius. Berarti yang kalian ketik angkanya itu si radiusnya. Karena diameternya 100, diameter itu kan total ya, ukuran totalnya dari ujung ke ujung gitu. Sedangkan radius itu setengahnya dari titik tengah ke ujung gitu. Berarti misalkan diameternya 100 kan radiusnya 50. Nah, berarti kalian ketik 50. Enter. Nah, misalkan ini kekecilan tinggal di scroll aja. Nah, misal kalian gunakan center diameter. Klik center diameter, klik bidangnya. Nah, terus kalian karena ini apa namanya ukurannya masih sama ya, diameter 100. Tapi sekarang ganti menggunakan center yang diameter. Apa nih? Yang center diameter gitu. Berarti ngetiknya 100. Enter. Nah, dia ukurannya sama. Tapi kalau ini menggunakan center radius, ini menggunakan center diameter. Kalau menggunakan center radius, berarti yang diketik itu setengahnya diameter. Kalau yang center diameter berarti menggunakan yang angka diameternya gitu. Pokoknya kalian harus pahami, misalkan kayak ada soal kayak gitu, kalian harus pahami. Misalkan di soal itu, buatlah lingkaran dengan radius 50. Ingat ya, radius 50 berarti kalau menggunakan radius, kalian ketiknya 50. Tapi kalau kalian misalkan pakainya diameter, karena kalian udah terbiasanya pakai diameter misal. Sedangkan di soalnya radius 50 misal. Berarti diameternya 100. Ya, kalian jangan terkecoh sama soal. Kalau yang tadi dua ini kan soalnya diameter 100. Kalau ini radius 50. Itu sama aja sebenarnya. Nah, selanjutnya mana tadi circle ya? Untuk yang 2 point berarti 2 poin ya. Berarti gini. Misalkan di sini sama di mana nih? Misalkan 50. Tuh. Ini berarti 50 tuh dari sini ke sini. Kita ukur coba ya. Nanti saya jelasin tentang annotation ini. Saya cuma mau lihat doang ukuran ini 50. Nah, 50 kan. Itu kalau mau dikasih ukuran, tapi misalkan enggak di sini gitu. 3 point berarti ini tuh. Ini jarang digunakan sih sebenarnya. Mungkin kalau kondisi-kondisi tertentu ya. Tapi kebanyakan menggunakan ini aja sih, radius diameter. Tahu tantan radius nih. Tantan radius itu artinya gini ya. Ini misalkan ada dua ini lingkaran. Klik tantan radius. Misal mau bikin lingkaran antara lingkaran ini sama lingkaran ini. Nah, di zoom ya biar kelihatan jelas. Tan itu simbolnya nih. Lingkaran tuh, tangan.
ada lingkaran, terus ada strip atasnya yang warna hijau itu. Misalkan mau bikin di sini, klik ini. Kan radius nih, mau bikin radiusnya berapa? Misalkan radiusnya 50 juga. 50, enter. Nah, jadi yang terbentuk itu si lingkaran yang bersinggungan antara lingkaran satu sama lingkaran dua, kayak gitu. Kalau tan satu, dua, tiga, gitu. Kalau tan itu kan, pokoknya kalian perhatikan ininya aja. Tan radius, tan. Berarti kan ada 3 komponen nih. Kalau yang tan radius, berarti kalian butuh 2 lingkaran. Klik lingkaran pertama, klik lingkaran 2, masukkan radius yang diinginkan. Sedangkan yang tan, kalian itu kan ada 3 juga nih. Tapi yang ketiganya tan juga. Berarti itu bersinggungan sama 3 lingkaran, kayak gitu. Jadi ini nempel kayak gini. Misal kadang tuh butuh R-nya aja, kadang. Misalkan butuh bagian ininya aja gitu kan. Tapi harus nempel ke lingkaran ini sama lingkaran ini. Kayak gitu. Intinya yang pertama itu kalian harus pahami gambarnya dulu. Kayak misalkan dapat job sheet atau project apa gitu untuk gambar, kalian pahami dulu biar kalian tuh ngerti. Oh, bagian ini tuh menggunakan lingkaran. Misalkan ini tuh ada lengkung antara lingkaran ini ke lingkaran ini, berarti pakai apa ya, kayak gitu. Jadi biar kalian juga eh, bernalar gitu. Kalian juga apa ya, kayak explore eh, kemampuan kalian aja. Jangan terpaku, oh itu bikin lingkaran kayak gini. Misalkan udah kalian cuma bikin lingkaran pakai center radius, udah itu aja. Karena di setiap gambar itu kan kemungkinan kasusnya nggak sama gitu. Misalkan kalian nemuin kasus yang beda dan caranya beda, terus kalian nggak ngerti itu pakai cara apa, nanti kalian kebingungan. Jadi kalian harus kuasai baca gambarnya juga. Karena itu sangat penting, biar kalian nggak tersesat ketika kalian baca gambar gitu ya. Ini karena udah kita delete aja biar nggak terlalu banyak yang ditampilin. Delete ya. Selanjutnya ada arch. Nih, ini banyak ya. Tapi karena arch ini nggak terlalu banget, nggak terlalu sering banget dipakai. Nah, kita pakai yang 3 point dulu aja. Ini gimana? Gini, klik 3 pointnya, klik sini. Misalkan titik kedua di mana? Intinya ada 3 titik ya, kan 3 point. Sini, misalkan satunya di sini. Misal ini. Tapi misalkan kalian mau bikin kayak semacam kubah gitu ya. Bikin akan dari persegi, atasnya mau bikin kubah gitu, misal pakai arch ini. Misalkan klik titik pertama, tarik ke atas, bebas, tarik ke sini, klik. Misalkan ini terlalu apa ya, terlalu tinggi gitu, mau dilandai di lebih rendah gitu, diklik garisnya, terus yang kotak biru ini diklik, ditarik ke bawah. Pokoknya atur aja gitu, maunya segimana gitu ya. Terus yang ini ada rectangle, ada polygon. Misal rectangle, klik. Kalian mau bikin misalkan kayak tadi ya, 5, oh berapa tuh, persegi aja lah, nggak usah kayak ukuran tadi terlalu gede kayaknya. Bikin aja 100 kali 100, pakainya koma ya, 100, 100, enter. Nah, ingat ya, kalau di AutoCAD itu misalkan kalian mau ngetik angka 10,5 atau 10,5, kalian ngetiknya 10,5. Jangan ngetik koma. Kalau ngetik koma itu artinya eh bu apa ya, kayak terkunci kayak gitu angkanya. Jadi misal ini ya, bikin garis saja, klik ke sana, misalkan 100,5, misal 100, kan harusnya 100,5 ya, enter.
bukan jadi. Nah, ke bawahnya kalian lupa, misalnya 100, pakainya koma. Nah, nggak bisa, 5. Nah, lurus ke atas kan. Itu beda, itu artinya tuh untuk nentuin titik koordinat gitu. Jadi misalkan 100,5 ya, berarti itu kan XY ya. X-nya 100, Y-nya 5, kayak gitu. Jadi, kalau kalian angkanya koma, itu pakai titik. Tapi, kalau khusus untuk persegi gitu, misalkan ukurannya panjang kali lebarnya misalkan 10 kali 5 atau berapa gitu kan. Pokoknya sisi kali sisinya gitulah, panjang kali lebarnya. Kalian ngetiknya pakai koma. Ya, jadi kali itu di AutoCAD pakainya koma. Kalau koma itu pakainya titik kayak gitu. Terus bikin yang poligon. Nah, klik poligon. Di situ ada muncul tulisan enter number of side. Di situ kan ada yang otomatis 4 ya. Misalkan kalian mau bikin segi berapa ya? 6 misal. Ketik angkanya dulu, 6. Terus enter. Klik di mana, bidang mana gitu kalian mau bikin segi 6-nya. Misal mau di sini, klik gitu kan. Kan ini nggak bisa nggak muncul gini kan, walaupun mouse-nya gerak-gerak. Langsung enter aja, enter. Gerakin mouse-nya. Nah, kalian mau posisinya gimana? Lancip di atas apa lancip di samping gitu kan. Tuh, misalkan segini cukup. Klik. Udah gitu. Terus ini hapus dulu ya. Delete. Yang elips center misal tinggal klik, klik. Nah, gini. Misal aksis N ini. Sama-sama bikin elips itu. Cuma karena saya sendiri jarang menggunakan elips ya. Karena jarang menemukan objek yang tuh bentuknya elips gitu. Kalau lakukan aku biasanya saya lebih ke ini sih polyline gitu, tapi ya nggak apa-apa. Dah, terus mana ini yang terakhir ya, ada hedge gradient boundary gitu. Kalau itu kita, nah misalkan ini objeknya yang tertutup ya, kalau mau bikin hedge kayak gitu. Misal ini hedge, klik bidangnya. Ini kan angle ya, yang aktifnya arsirannya. Kita sesuai standar ISO, kita pakai yang ANSI 31. Nah, kita zoom nih. Itu kan sebenarnya arsirannya miring ya. ANSI 31 tuh kemiringan 45 derajat. Nah, ini karena terlalu rapat, kita atur di sini nih skalanya. Misalkan kita ganti 10. Enter. Nah, gitu kan. Misalkan ini terlalu renggang, mau diganti 5 aja, misal. Klik lagi 5. Enter. Nah, gitu. Misalkan udah tinggal close. Dan gitu. Kalau yang boundary, yang gradient itu bentuknya bukan arsiran, nah tapi kayak gini. Warna kayak gitu, radiasi ini kan gradient gitu. Udah. Ini tadi saya udah menjelaskan dan ngasih contoh, beberapa contoh ya, menggunakan menu-menu yang ada di menu draw atau toolbar-toolbar yang ada di menu draw. Kalau penjelasannya kurang jelas atau ngomongnya terlalu cepat, kalian bisa tanyakan nanti lewat WA boleh, email juga boleh ya, tapi kayaknya kalau responnya pengen lebih cepat lewat WA karena email kan jarang buka kayak gitu ya. Cukup sekian penjelasan tentang menu-menu yang ada di menu draw. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa dipelajari ya. Jangan bosan-bosan nonton videonya biar kalian paham kayak gitu. Nanti kalian catat aja yang menurut kalian penting kayak gitu.